yang memang di sini tertulis dan yang kita tahu adalah hanya 25 rasul. Apa sih beda rasul dengan nabi? Dan kenapa orang Kristen tidak menganggap Nabi Muhammad adalah rasul? Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diakui oleh semua agama. Jadi kalau Bang Billy bilang bahwa Nabi Muhammad kenapa tidak diakui di Kristen, itu tidak ada. Karena saya juga sebelumnya saya adalah ex dari Kristen. Hanya Ibu Josal aja dari Kristen. Tetapi Karena kalau gini, mengatakan karena begini Bang Billy ya. Karena sudah tulis juga seperti itu. Kenapa saya percaya? Kenapa saya bisa yakin dan percaya? Saya baru mengenal, tetapi saya merasakan kedamaian yang luar biasa di sini. Begitu. Jadi kalau mengakui dan tidak mengakui itu adalah urusan personalitas. Sanad itu menurut dari Pak Sarjis itu seperti apa sanad? Kan di dalam Injil Lukas, Markus maupun Matius, orang-orang Farisi itu sangat dikecam oleh Yesus sendiri. Tetapi kok sekonyong-konyong orang yang munafik yang dianggap celaka tadi sekonyong-konyong langsung diangkat jadi orang rasul. Wah, itu luar biasa banget tuh TOPBGT Yesusnya. Terima kasih. Yesus sendiri yang mengangkat dia menjadi rasul. Nah, harusnya tanya kepada Yesus lah. Oke, terima kasih. Stop. Di sini saya melihat, atau kita harus melihat jujur bahwa Nabi Muhammad real, ya kan, pembawa risalah Tuhan, yang mana risalah Tuhan sebelumnya ya sejalan dengan apa yang Islam bawa hari ini. Ini harus diakui oleh teman-teman Kristenan, kan gitu kan? Kenapa Paulus diangkat sebagai rasul? Nah, itu tanya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan ada dalam pelajaran kita. Itu yang pertama. Tapi jangan saya sebagai dulu. Ini saya minta tolong ditanyakan ya Bang Billy karena jangan tapi jadi begini Pak Don, kami meragukan kerasulan Paulus dan kami mempromosikan kerasulan Nabi Muhammad, kan begitu ya? Di situ Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Betul Pak Abdon ya? Ya. Yesus diutus Allah hanya untuk umat sesat Israel. Betul? Ya. Iya. Paulus sendiri mengaku kalau rupanya tidak dikenal oleh orang-orang Kristen Yudea. Ayat ke-22. Silakan. Ya, Paulus. Dari 4 Injil tadi itu dari semuanya itu berbeda-beda. Bisa dijelaskan? Suara dan cahaya. Apakah suara dan cahaya itu adalah Yesus? Belum tentu. Itu harus dibuktikan. Ternyata Pak Don sendiri tidak bisa membuktikan cahaya dan suara itu adalah suara Yesus. Jadi Injil ini bukan semata-mata ini turun dari langit, bukan, ini dituliskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali berjumpa melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali akan menampilkan sebuah diskusi yang menarik ya antara saudara muslim kita dan salah seorangnya adalah seorang mualafah ya, yaitu Ibu Josie, yang mana beliau adalah seorang mualafah dan belum banyak mempelajari tentang agama Islam ya. Namun dengan modal keyakinan serta keberanian, beliau berani tampil untuk berdiskusi dengan pihak Kristen ya. Dan tentunya itu tidak lepas dari tuntunan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada Ibu Josie ini. Dan beliau juga ada ditemani oleh Budak Angon ya. Sementara dari pihak Kristennya ada saudara Billy dan Abdon Sagala.
Nah, juga di sini pada akhirnya pihak Kristen, terkhusus Abdon Segala, dengan sukarela mengakui bahwa kitab yang dia yakini itu bukanlah wahyu Tuhan ya, melainkan hanyalah tulisan-tulisan Paulus. Dan itu setelah ditanya berdasarkan Bible itu sendiri oleh saudara muslim kita ya, dan itu memang tidak bisa terbantahkan oleh Pak Abdon Sagala ini. Nah, bagaimana nanti jalan diskusi ini kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Dan juga yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya. Dan kita dukung channel Islam lainnya, terutama channel Penegak Islam ya. Kita dukung supaya terus membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak bagaimana jalannya diskusi ini. Selamat menyaksikan. Dari Bunda Josel dulu atau Pak Billy? Langsung aja moderator. Silakan untuk Pak Billy. Ya. Oke, Pak Billy, monggo silahkan untuk mengutarakan statement awalnya selama 3 menit, alasan Paulus dirasulkan di dalam umat Kristen. Silahkan dimulai dari sekarang. Shalom. Selamat malam. Ya, di sini saya akan menjelaskan kenapa Rasul Paulus itu dijadikan rasul bagi umat Kristen. Tentunya harus berdasarkan dengan ayat-ayat yang tertulis. Dan mengapa Rasul Paulus ini sangat dibela mati oleh orang Kristen. Tentunya, dan selalu membenarkan Paulus. Di sini kita akan pelajari ajaran-ajaran daripada pemahaman daripada Rasul Paulus tentunya. Sekian. Oke, cukup singkat sekali ya untuk Pak Billy. Mungkin sekarang dari Bunda Josel untuk menyampaikan statementnya dulu. Monggo silakan. Iya, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Untuk yang memang kenapa si Paulus ini bisa disebut sebagai rasul, karena sebagai pembawa seperti apa ya, firman apa itu, kayak ketika Nabi Muhammad menerima dari malaikat Jibril, seperti itu. Kenapa bisa disebut sebagai rasul? Itu menurut saya. Bagaimana dengan Bang Billy? Jawabannya. Oke, jadi menurut Bunda Josel itu Rasulullah itu dijadikan rasul karena mendapatkan wahyu ya. Oke, bagaimana Bang Billy untuk tanggapannya dari dapat wahyu? Ya, ini gimana? Karena Paulus itu disebut sebagai sidang sinode, seperti itu. Mungkin Bang Billy tahu juga tentang itu ya, mungkin lebih tahu. Jadi mungkin gini aja, tanggapannya masing-masing melihat dari sudut pandangnya masing-masing, Nabi Muhammad itu dirasulkan itu menurut pihak Kristen seperti apa, dan kalau dibandingkan dengan Paulus gitu ya. Kalau menurut saya, kenapa Muhammad dirasulkan? Untuk bagi saya memang banyak rasul, bukan rasul ya, seperti utusan Tuhan, utusan Allah yang tercatat dan juga tidak tercatat, itu tidak bisa dipungkiri, memang ada seperti itu ya. Tetapi untuk yang di sini kita juga tahu, yang memang di sini tertulis dan yang kita
tahu adalah hanya 25 rasul utusan Allah Subhanahu wa taala ya di sini ya. Tetapi tidak dipungkiri juga bahwa ada utusan-utusan Allah yang membawa firman Allah untuk disebarkan. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa blaming untuk satu persatu agama. Sebenarnya agama itu semuanya baik. Cuman bagaimana cara kita mempelajarinya untuk lebih mengenal agama itu sendiri. Karena di sini kita kalau memperdebatkan untuk kenapa ini jadi rasul, kenapa itu jadi rasul, dan ini tidak berhak jadi rasul, itu tidak berhak jadi rasul, kita akan jadinya bullying. Jadi kita di sini bukan untuk bullying, tapi kita di sini sama-sama belajar. Ya, seperti kita itu. belajar. Ya, Bunda, kita belajar. Kenapa kok biar tahu aja orang-orang di sini kan biar tahu kenapa sih kalau di pihak Kristen itu Paulus tuh bisa dirasulkan, sedangkan di pihak Muslim itu Nabi Muhammad kok bisa dirasulkan seperti apa? Mungkin biar pihak Kristen juga bisa belajar dari kita. Oke, terima kasih untuk Bunda Josel. Mungkin sekarang waktunya Pak Billy untuk memberikan tanggapan, mungkin dari sudut pandang Pak Billy antara Paulus dan juga Nabi Muhammad yang dirasulkan itu seperti apa? Tuh, silahkan. Ya, Pak Billy, monggo silahkan. Kenapa Pak Billy ini mempercayai Paulus itu menjadi rasul, dan apa alasannya Pak Billy ini mungkin dengan kerasulan Nabi Muhammad itu seperti apa dari sudut pandang Pak Billy? Monggo silahkan. Bisa dengar? Halo, tes, bisa dengar? Ya, sekarang bisa dengar ya. Oke. Jadi kalau kita lihat fakta, di zaman Nabi tidak ada rasul. Tetapi di zaman rasul sudah dikenal Nabi. Nah, apa sih beda rasul dengan Nabi? Dan kenapa orang Kristen tidak menganggap Nabi Muhammad adalah rasul? Tentu harus punya standarisasi dari Alkitabiah. Coba kalau kita lihat dulu arti daripada Nabi itu, kita lihat dari pandangan Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1 ada, bisa buka? Halo? Bagaimana yang bagian share screen, apakah bisa memenuhi permintaannya Pak Billy? Kalau enggak dibaca aja, kalau enggak Bang Billy yang share screen. Dibaca aja Pak Billy, di HP misalkan ada ini Alkitab gitu. Oke, kita buka aja dalam Ibrani ayat 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi nabi itu adalah orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Orang yang berkomunikasi langsung dengan Tuhan itu tidak sembarang orang. Makanya diberi gelar nabi. Karena tidak semua orang, hanya satu-satunya. Itu dalam Ibrani 1 ayat 1. Untuk bagian rasul, kenapa Rasul Paulus dikatakan rasul dan kita menentang kerasulan daripada Nabi Muhammad sesuai dengan Roma 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi untuk menjadi seorang rasul itu harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Tanpa bersaksi tentang Yesus Kristus itu bukan rasul. Jadi untuk sebagian dari penjelasan ini yang saya harus membuka agar supaya kita tidak salah paham, karena dalam ajaran Kristen kita mempunyai standarisasi mana nabi, mana rasul. Ya, mungkin ada tambahan lain, silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Billy. Oke, sekarang mungkin waktunya Bunda Jose untuk memberikan tanggapan, statement, ataupun mungkin ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan Pak Billy. Silahkan Bunda Jose.
Iya, karena menurut saya Rasul adalah pembawa pesan. Mungkin kalau Bang Billy membicarakan tentang kalau nabi-nabi itu tidak apa ya tadi tidak menganggap Yesus seperti itu ya. Jadi gini, Bang Billy ya, mungkin Bang Billy juga tahu bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Tentunya adalah Nabi Isa. Dan nabi-nabi kita, junjungan kita, beliau adalah pembawa pesan sebagai di mana kita untuk punya keyakinan. Kalau orang tidak punya keyakinan, rusak tentunya dunia ini ya. Jadi di sini bukan untuk blaming. Kenapa? Karena semua nabi yang 25 nabi tertulis itu, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa pesan, menyebarkan ke anak cucunya seperti Anda dan saya tentunya. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diakui oleh semua agama. Jadi kalau Bang Billy bilang bahwa Nabi Muhammad kenapa tidak diakui di Kristen, itu tidak ada. Karena saya juga sebelumnya saya adalah ex dari Kristen. Seperti itu. Jadi tetap ada Nabi Muhammad itu, tetap disebut sebagai Nabi. Silahkan. Oke, terima kasih untuk Bunda Josel. Bagaimana Pak Alif? Ya, silakan dilanjut. Untuk selain pernyataan, terus nanti mungkin ada sesi tanya jawab mungkin ya dari sini. Terus nanti Pak Alif kalau misalkan memang ingin memberikan tambahan atau tanggapan juga boleh, atau seperti apa Pak Alif? Ya, boleh. Itu juga ada kawan kita dari pihak Kristen untuk ikut berbicara ya. Siapa? Yang dari mana? Pak Jarji Suta Barat Udara Isen. Mungkin yang Pak mengembangkan pembahasan gitu. Untuk membantu Pak Billy gitu ya. Nanti untuk dari pihak Bunda Josel nanti biar Pak Alif juga yang memberikan tambahan gitu ya Pak ya. Ya, boleh. Oke. Untuk tambahan Uti, maaf mungkin tambahan mungkin untuk biar seru ya, karena ini bukan kebetulan sekali lagi ini kan real bahwa Bu Josi kan sedang belajar tentang keislaman. Jadi mohon dimaklum oleh Kang Bill berkenan dengan Uti Josi ini gitu kan. Beliau bukanlah orang ini tapi beliau adalah berangkat dari Kristen dan dia sedang belajar tentang Jadi mungkin saya belum mengerti ya, saya belum begitu mengerti tentang Muslim. Saya meminta maaf untuk semuanya juga tentang apa yang saya ucapkan karena saya juga belum begitu paham dan saya juga kalau saya diminta untuk menjelaskan tentang ini tuh saya juga bingung bagaimana saya mengucapkan, mungkin agak kagok juga karena saya belum tahu juga. Saya meminta maaf dan saya meminta kesadaran saudara semua untuk memaklumi tentang apa yang saya ucapkan karena di sini menurut saya begini, kalau kita menyalahkan, kalau pertanyaan kenapa ini kok tidak dirasulkan, kenapa itu kok tidak boleh dirasulkan, tidak dianggap rasul, itu tidak boleh di blaming karena pertanyaan seperti itu. Saya minta maaf juga sebelumnya ya, ini akan jadi sebuah bumerang karena kita akan jadi debat yang dimana kita semua di sini juga tidak tahu jawaban sesungguhnya seperti apa, karena kita kan hanya mengira-ira dari Alkitab ini, dari Alkitab itu, padahal kita sendiri mohon maaf saya bingung menjawabnya karena saya sendiri tidak tahu jawabannya. Mungkin gini sekarang ini Bunda Josel terima kasih, maksudnya minimal Bunda Josel itu juga sudah punya dengan kemampuannya Bunda Josel itu bisa memberikan penjelasan itu sudah cukup luar biasa gitu Bunda. Saya juga masih belajar juga di sini, kita sama-sama belajar banget. Nggak ada yang paling hebat, paling enggak, cuma mungkin ada yang sudah lebih berpengalaman atau gitu aja Bunda. Di sini kita juga hanya berdiskusi saja, kita saling mengenal aja dan kita di sini semuanya adalah sebentar Pak.
kita di sini itu insya Allah menjaga toleransi ya. Di sini kita menjaga persatuan juga. Di sini kita cuma hanya berdiskusi saja. Kenapa sih bisa seperti itu? Pertanyaannya mungkin bisa dijawab di masing-masing pihak gitu loh. Oke, tadi siapa yang mau bertanya? Tadi saya mau tanggapi sedikit tentang Ibu Josel. Jadi Ibu Josel mengatakan Nabi Muhammad itu dipercayai oleh semua umat. Artinya orang Kristen pun percaya. Sejujurnya, kalau percaya Nabi Muhammad adalah Nabi, itu kalau hanya Ibu Josel aja dari Kristen. Tetapi Karena kalau gini, mengatakan karena begini Bang Billy ya. Kalau karena sudah bisa tertulis saya juga seperti itu. Kenapa saya percaya? Kenapa saya bisa yakin dan percaya? Karena saya merasa damai di sini dan saya mengenal dan saya belajar mengikuti Nabi Muhammad. Saya merasa damai di sini. Kenapa saya bisa bicara bahwa ada? Kenapa saya bisa seperti ini? Di usia saya yang mungkin sudah tidak muda lagi, saya baru mengenal, tetapi saya merasakan kedamaian yang luar biasa di sini. Saya jadi kalau soal kedamaian Bu, rata-rata yang pindah agama mengatakan utarakan begitu. Benarnya atau salah saya juga bingung. Ya karena sampean belum merasakan. Kalau sampean belum bisa seperti saya mohon maaf ya. Karena saya merasakan kedamaian itu sendiri, baru saya bisa mengatakan seperti itu. Karena mau tidak mau sudah tertulis juga di Alkitab, di Kristen dan juga di Islam bahwa Muhammad itu ada dan Muhammad itu adalah mungkin Nabi Ibu yang terakhir. Yang Ibu baca itu dari sudut pandang Bunda Josel, Itu mungkin Ibu baca hadis bukan Alkitab mungkin. Hadis Betul, atau Al-Qur'an. Iya, bukan hadis. Alkitab ya Bu tentang. Jadi dalam Alkitab tidak membicarakan. Jadi begini Bang Billy juga tahu. Dimanapun pasti juga akan tahu. Mungkin Bang Billy kalau ke gereja kemana-kemana pasti juga ada mereka juga akan bilang, mungkin juga akan menjelaskan bahwa umat Muslim adalah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua juga tahu seperti itu. Diakui atau tidak diakui akan tetap ada pembicaraan itu. Begitu. Jadi kalau mengakui dan tidak mengakui itu adalah urusan personality. Ya, urusan masing-masing. Ya, siap. Ya, begini ya. Jadi untuk mana yang percaya Rasulnya itu adalah urusan pribadi masing-masing ya. Jadi di sini tidak memaksakan ke siapa, tapi di sini itu cuma kita ingin tahu saja, ingin mengenal aja. Bunda Jose sudah memilih Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, sedangkan Bang Billy lebih percaya dengan Paulus, seperti itu ya. Oke, di sini mungkin, mohon maaf ya, saya sudah tengahi dari diskusi dari Bunda Jose dengan Bang Billy. Mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada yang ingin menanggapi dari pihak yang lain. Mungkin tadi ada saran, siapa tadi ya? Dari pihak Kristen tadi siapa? Kang Jordis. Kang Jordis itu yang mana? Kok saya Sarjis. Oh, Sarjis. Itu Michael apa budak kawan? Oh, Michael. Ya. Ganti nama tuh Michael biar gampang saya. Ya udah Yang Kristen, yang mohon maaf yang Kristen siapa? Yang Kristen siapa aja ini? Michael Sarjis. Oh, Michael Sarjis. Oke, Pak Michael Sarjis mau menanggapi tentang ini diskusi kita malam ini tentang kenapa pihak Kristen lebih merasukan atau mempercayai Paulus, sedangkan pihak Muslim itu Nabi Muhammad SAW. Silahkan dari Pak Sarjis. Assalamualaikum. Sebelumnya gini sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, salam ya. Pak Sarjis Kristen apa Islam ya? Kristen. Assalamualaikum aja cukup. Silakan. Sebelumnya sih saya pengen ini dulu, maksudnya menyamakan dulu, maksudnya pengertian antara pengertian Rasul di dalam pandangan Kristenan dengan Islam itu gitu loh, supaya kita punya. Oke, menurut Pak Sarjis, Rasul di dalam Kristen itu seperti apa? Yo. Jadi sebenarnya dan apakah Paulus itu bisa disebut dengan Rasul gitu? Ya, bentar. Silahkan. Antara Nabi dan Rasul itu sebenarnya ada pengertian yang berbeda di dalam Kristen dan Islam gitu kan. Kalau di dalam pengertian Islam sendiri bahwa Nabi itu ya
yang diberi gitu loh, diberi wahyu gitu kan. Dan tidak wajib untuk menyebarkan. Sedangkan Rasul itu sendiri, astaga, bentar ada telepon ya, bentar. Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis. Mungkin ada yang mau menanggapi dulu. Yang dari pihak Muslim aja ya. Kita mendengarkan dari pihak Muslim. Salam ya nih. Udah bisa. Oke, mohon maaf Pak Abega. Kita lanjutkan lagi ke Pak Sarjis. Bagaimana Pak Sarjis? Silahkan disambung lagi. Pengertian di dalam Kristen dan Islam sendiri mengenai Nabi Rasul itu berbeda gitu kan. Di dalam Islam sendiri Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi gitu loh. Dan di dalam kekristenan sendiri justru pengertian Rasul itu sendiri hanya sekedar utusan, orang yang membawa pesan gitu loh dari orang yang mengutusnya gitu loh. Nah, lalu mengenai tadi gitu kan, persoalan intinya apakah Paulus diakui sebagai rasul? Jelas dia membawa pesan yang berasal dari Yesus itu sendiri gitu loh. Saat dia yang awalnya kan Paulus itu sendiri merupakan seorang Yahudi yang memang membenci gitu kan kekristenan, pengikut dari Yesus itu sendiri gitu loh. Dan dia mendapatkan karunia penglihatan, lalu dia diakui oleh para rasul-rasul Yesus itu sendiri secara langsung gitu loh, yang mendapat amanat langsung dari Yesus gitu loh. Kita buka di dalam Galatia 2. Boleh saya share ya? Boleh. Langsung dibaca aja Pak. Ini kayaknya tidak bisa men-share. Langsung dibaca aja. Oh nggak bisa ya? Saya bisa deh, bisa lah kayaknya. Iya, yang mau nge-share silahkan. Soalnya saya aja langsung ini udah share kok. Oh ya udah kalau gitu. Saya kira nggak ada yang mau nge-share. Ih, foto saya. Di dalam Galatia 2 ayat 9 itu kan. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai sokong guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Gitu loh, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Itu intinya bahwa murid-murid langsung dari Yesus sendiri itu kan, ke-12 murid itu. Nah, di antaranya ya Kefas, Yakobus dan Yohanes, mereka yang mendapatkan amanat agung langsung dari Yesus sendiri mengakui Paulus gitu loh. Mengakui Paulus sebagai seorang rasul gitu loh. Sebagai seorang yang bisa dipercaya untuk menyebarkan ajaran dari Yesus, membawa pesan gitu loh. Yo. Nah, lebihnya membawa pesannya. Iya. Dan baru diketahui di dalam sejarah gereja tidak sembarang orang bisa menjadi imam gitu loh, bisa menjadi pemimpin untuk jemaat gitu. Yang kalau di bahasa aslinya ya disebut sebagai presbiter gitu, dan masih dilestarikan oleh gereja saya gitu kan. Bahwa tidak sembarang orang bisa menjadi presbiter atau penatua. Dan Paulus sendiri merupakan salah seorang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin jemaat gitu loh. Dan kalau misalkan di gereja saya sendiri gitu kan, bukan di gereja saya sih, di dalam sejarah gereja, orang-orang yang menjadi imam gitu harus memiliki sanad dari ke-12 rasul itu. Kalau misalkan orang tersebut tidak memiliki sanad dan tidak diakui oleh imam sebelumnya, maka orang tersebut tidak bisa menjadi seorang pemimpin jemaat gitu loh. Ini contohnya ya, saya bawakan. Ini dari gereja saya. Ini merupakan sanad dari Rasul Andreas itu kan. Dan langsung terus sampai ke uskup yang sekarang gitu. Dan ini bersambung sanadnya sampai ke Yesus gitu loh. Ini salah satu contohnya aja lah, untuk lengkapnya nanti. Nah ini, jadi tidak bisa sembarang orang. Sanad itu menurut dari Pak Sarjis itu seperti apa sanad? Mata rantai kerasulan gitu loh. Mata rantai kerasulan. Mata rantai rasuliah. Jadi seorang yang dipercaya untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin jemaat, bukan sembarang orang. Orang diangkat jadi imam terus memimpin satu jemaat, kalau nggak bisa, melainkan harus melalui pengakuan dari imam-imam yang lain dan memiliki mata rantai langsung
yang bersambung ke Yesus itu sendiri gitu loh. Dan ini salah satu contohnya gitu loh yang ada di gereja saya. Seperti itu sih. Lalu mengapa? Ya. Oke, itu sih mengenai Paulus, Pak. Mungkin itu. Oke. Dan mengenai Muhammad sendiri. Oke, dari sudut pandang Pak Sarjis ini bagaimana dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Silahkan. Dan mengenai kerasulan Nabi Muhammad, penabian mungkin ya. Menurut saya ya, mengapa orang Kristen tidak mengakui kenabian Muhammad? Ya karena jelas Yesus itu sendiri merupakan penutup para nabi dan dia adalah seorang Mesias. Mesias itu ya penggenapan dari semua nabi, dan kitab-kitab yang ada sebelumnya gitu loh. Jadi setelah kedatangan sang Mesias itu tidak ada lagi orang yang dipilih sebagai nabi gitu loh. Oke, terima kasih Pak Sarjis. Ada Boleh lagi? bentar lagi atau masih ada waktu? Oke. 2 detik lagi, 2 detik. Berapa? Setengah menit aja. Bisa bertanya sedikit? Ya, sebentar Pak Billy. Bentar, silakan Pak Sarjis dilanjutkan dulu. Matius 24 ayat 24 gitu kan. Saya share screen lagi. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mendapat tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilih juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah maksudnya saya nggak mengatakan maaf bahwa Muhammad ini nabi palsu, enggak ya. Saya enggak, cuman dari pernyataan Yesus sendiri mewanti-wanti bahwa ya memang dialah penutup para nabi itu. Jadi kalau misalkan ada seorang yang datang setelah Yesus dan mengaku sebagai nabi atau sebagai orang atau sebagai Mesias gitu loh, maka itu tertolak gitu loh. Seperti itu sih. Terima kasih. Mungkin berdasarkan pernyataan saudara siapa tadi, Billy Joe sama siapa tadi ya, saya lupa ya. Billy Joe. Pak Billy dengan Bunda Josel, kemudian ditanggapi lagi Pak Sarjis. Simpel aja. Terkait masalah kerasulan Paulus ya, di mana ternyata saya menemukan referensi bahwasanya Paulus ini adalah seorang Paulus ini ternyata seorang Farisi ya, seorang Farisi. Karena dia masuk ke dalam Paulus adalah anggota orang Farisi, sebuah partai keagamaan yang muncul selama periode Bait Suci. Kemudian karakter Paulus sebagai orang Farisi ini mencapaikan karakter gerakan yang percaya akan kehidupan setelah kematian. Nah, di sini bertentangan dengan kitab sebelumnya, di dalam kitab-kitab sebelumnya, di mana Yesus menjelaskan, mengecam orang-orang Farisi yang biasanya ahli Taurat dalam beberapa kesempatan dalam Injil Lukas 11:37-54, Matius 2:31-39, Markus 12:35-40, dan Lukas 20:45-47. Artinya apa? Kalau kita bicara terkait Paulus, berdasarkan referensi yang saya temukan dalam berbahasa Inggris, karena saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia, di mana Paulus ini tidak bisa menjadi seorang rasul, dikarenakan di dalam Injil Lukas, Markus maupun Matius, orang-orang Farisi itu sangat dikecam oleh Yesus sendiri. Jadi tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Oke, ini Pak ABGA ini bertanya ya berarti ya? Ya, saya bertanya dan menanggapi. Karena tadi jawaban si Billy Joe menganggap Paulus itu sebagai seorang rasul gitu. Padahal menurut referensi yang kita baca, Paulus tidak bisa dianggap seorang rasul karena dia sebagai seorang Farisi gitu kan. Karena orang Farisi pun sangat dikecam oleh Yesus itu sendiri. Terima kasih. Jadi kalau kita merujuk ke dalam
Roma 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita jadi rasul itu harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus ini dia itu mendapat tugas langsung justru dari Yesus. Kita buka ayatnya ya. Ntar dulu saya lihat. Dalam Kisah 9 ayat 15. Jadi yang mengangkat Paulus ini rasul Yesus sendiri justru. Coba buka Kisah 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jadi kalau mau bicara pandangan tentang berbeda bangsa itu kita ketahui bagaimana orang Yahudi dahulu itu, selain orang Yahudi itu dia tidak boleh untuk bisa bertemu langsung. Itu kan itu ada ayatnya saya lupa, tapi dikatakan begitu kerasnya aturan orang Yahudi itu. Itu tentang penglihatan mimpi Petrus. Nah, sekarang apalagi yang kurang Anda percaya kalau dalam bukti-bukti fakta bahwa kerasulan kerasulan Paulus justru yang mengangkat adalah Yesus sendiri. Itu ada ayatnya kan yang saya baca tadi. Apa sudah jelas atau belum? Belum jelas karena belum jelas. Menurut pertanyaan saya belum gini, jelas. Karena artinya si Yesus tadi mengangkat si Paulus karena kan dianggap dia orang Farisi, orang yang munafik. Tetapi kok sekonyong-konyong orang yang munafik yang dianggap celaka tadi sekonyong-konyong langsung diangkat jadi orang rasul. Wah, itu luar biasa banget tuh TOPBGT Yesusnya. Terima kasih. Mungkin standarnya ya, standar pengangkatan Rasul Paulus itu seperti apa saja gitu. Karena menurut Pak ABGA itu kan Paulus itu dari Farisi, kaum Farisi. Kenapa kok bisa diangkat menjadi rasul gitu? Gimana Pak Billy? Pertanyaannya Pak Billy kan ya? Nah, seharusnya kalau mau ditanya kenapa Rasul Paulus diangkat sebagai rasul, harusnya jangan tanya ke saya lah. Karena saya juga kalau begitu Bang Billy juga jangan tanya ke kita semua kenapa Muhammad diangkat menjadi nabi. Sebentar Bunda, biarkan Pak Billy menjelaskan dulu aja. Gitu. Monggo Pak Billy, nggak apa-apa, ini kita diskusi aja Bunda, santai. Nah, karena kenapa saya berkata jangan tanya sama saya? Bukankah sudah tertulis? Iya, yang justru yang sudah tertulis adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengangkat dia menjadi rasul. Nah, harusnya tanya kepada Yesus lah. Oke, terima kasih. Stop. Berarti gini, Mbak. Berarti analisa saya berpikir kesimpulannya adalah paling gampang mengangkat seorang rasul di dalam umat Kristiani gitu kan. Karena orang munafik, orang yang celaka aja bisa langsung diangkat sebagai rasul. Jujur saya akui atau jempol, keren deh TOPBGT. Terima kasih. Dan kehadiran Kang Sarjis yang kebetulan beliau juga dari keislaman dan hijrah ke kekristenan gitu kan. Ini bagus dan beliau memberikan data-data ini bagus untuk keilmuan. Cuman mungkin harus ada penjelasan begini ya teman-teman kekristenan. Ketahuilah bahwa Islam itu hadir adalah suatu agama gitu. Itu catat seperti itu ya. Jadi Islam itu agama yang datang dari Allah, yang mana Allah itu menyatakan dirinya gitu kan, juga Allahnya para nabi sebelumnya kan gitu. Itu perlu dipahami ya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau kita bicara masalah nabi berapa nabi atau bukan, ketahui bahwa Nabi Muhammad itu diceritakan dan ini realita telah ada dalam muka bumi ini gitu kan, 1400 tahun ke belakang atau tepatnya 571 dia lahir, selama 40 tahun dia jadi manusia dan sebagai nabi gitu kan. Ketahuilah bahwa pada usia 40 itu dia menerima kedatangan gitu kan, malaikat untuk beliau itu datang dari Allah
Allah, utusan Tuhan kan gitu. Yang mana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu perlu dicatat ini sejalan seidentik dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Katakanlah Yahudi gitu kan. Pahami ada agama sebelumnya Yahudi. Di dalamnya dalam kitab Yahudi ada penjelasan-penjelasan bagaimana kewajiban manusia kepada Tuhannya, bagaimana kewajiban manusia dengan manusia. Di dalam Islam itu disempurnakan kan gitu. Ya. Jadi sangat-sangat tidak, maaf ya kalau saya katakan sangat masuk akal tentunya Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah, ya kan, membawa membawa perintah Allah itu ya sejalan seiring dengan agama sebelumnya. Katakanlah dalamnya ada korbanot di dalam hidup Yahudi, ada tepilah saat dalam Islam. Ya kan, ada perintah melakukan jilbab dalam Islam dan juga mungkin dalam jilbab untuk di orang-orang Yahudi. Di sini saya melihat, atau kita harus melihat jujur bahwa Nabi Muhammad real, ya kan, pembawa risalah Tuhan, yang mana risalah Tuhan sebelumnya ya sejalan dengan apa yang Islam bawa hari ini. Kan begitu. Tentunya inilah yang disebut dengan wali Allah, inilah disebut dengan Rasul Allah, inilah disebut dengan wali Allah gitu, atau wakil Allah di muka bumi ini. Dan realita yang perlu dipahami, sebentar Kang ya, agak-agak panjang, belum 2 jam. Dan perlu dipahami bahwa Nabi Muhammad real gitu loh. Selama usia dari 40 tahun masa kenabian beliau, diikuti oleh sahabat-sahabatnya, istrinya, sahabat setianya gitu kan, sampai terlaksana terwujudnya kalimat-kalimat yang diterima oleh beliau. Mungkin saya katakan ya, bahwa awal-awal dikatakan bahwa hukum ini begini loh, ini begini. Ternyata akhir kalimat terlaksana. Artinya apa? Kalimat Allah, hukum Allah, kerajaan Allah telah terlaksana di muka bumi ini. Kan gitu. Ini harus diakui oleh teman-teman Kristenan. Kan gitu kan? Itu sebenarnya. Jadi saya katakan bahwa kalau Nabi Muhammad diingkari sebagai Rasulullah, ketahuilah Nabi Muhammad dalam kenabiannya menjalankan syariat yang menyempurnakan syariat sebelumnya. Itu yang perlu dicatat oleh teman-teman. Ya, silakan. Bisa saya tanggapi sedikit? Oke, bisa saya tanggapi. Boleh Kang, silakan. Oke, silakan Pak Billy. Kalau ditanya, kenapa Paulus diangkat sebagai rasul? Nah, itu tanya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan, ada dalam pelajaran kita. Itu yang pertama. Tapi jangan saya lupa sebagai dulu. ini saya minta tolong ditanyakan ya Bang Billy karena tapi jangan senang dulu. Jangan bentar, ketawa dulu. mohon tolong dihargain semuanya ya. Tolong. Ya, Tapi silakan, jangan diketahui dulu. Ketika malaikat datang kepada Nabi Muhammad, siapa yang melihat? Itu satu pertanyaan. Berbeda dengan Paulus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu. Nah, ada saksi si Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda katakan masa si Saulus waktu itu si penjahat, iya, tapi dia bertobat. Itu dengan apa pertobatannya dibuktikan? Apa diganti namanya? Paulus, bukan Saulus lagi. Paulus lagi. Jadi dia sudah meninggalkan kehidupannya yang lama menjadi yang baru. Berarti dia sudah menjadi orang yang benar, bukan lagi seorang penjahat. Nah, ini yang bertentangan. Jadi jangan ketawa dulu. Kalau Nabi Muhammad berkata dia itu diutus oleh Tuhan itu melalui malaikat, siapa saksinya? Berbeda dengan Rasul Paulus, ada saksinya. Sekian. Oke, ya seperti itu ya tanggapan dari karena Pak Billy. gini Bang Billy, kita juga tahu bahwa Paulus adalah pembawa pesan seperti itu. Jadi untuk kita sendiri juga belum tahu seperti apa, kan kata Bang Billy suruh bertanya kepada Tuhan Yesus. Apakah Paulus itu benar-benar diangkat menjadi rasul? Karena ya memang kita semua tahu bahwa Paulus itu adalah pembawa pesan yang memang sebenarnya Paulus adalah orang yang sangat dibenci oleh banyak orang karena kemunafikannya. Mungkin Bang Billy juga tahu itu ya, itu semua ada ya. Dan kemudian kalau Bang Billy bertanya, kenapa begini-begini untuk tentang Muhammad, tidak ada orang yang tahu karena wahyu Allah itu turun seperti itu. Kalau kita bertanya tentang tidak ada saksi atau tidak ada saksi, kita semua di sini hanya bisa berasumsi seperti itu. Jadi
tidak bisa blaming. Ya, oke. Oke, Silakan. jadi gini ya, kalau dari saya, ya mohon maaf ya, saya ikut sedikit menanggapi. Menurut saya, malaikat, apakah tidak bisa malaikat turun ke gua gitu kan, atau ke situ kan? Ya bisa jadi, bisa saja malaikat itu bisa di mana saja gitu loh. Seperti itu sih. Jadi kita tidak melihat dari kita tidak melihat secara langsung, tapi kita merasakan secara langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan karena beliau ini seorang yang jujur, kita ketahui bahwa apa yang diucapkan beliau itu semuanya terbukti dan bisa kita rasakan sampai sekarang. Oke, untuk selanjutnya, oh iya, sebelumnya kita sapa ada Pak Pami ya. Udah lama saya tidak bersua dengan Pak. Bersua itu apa ya? Maksudnya berjumpa dengan Pak Pami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pami. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Siapa tahu bisa ikut ini ya, menanggapi dari acara ini. Oke, untuk selanjutnya ini ada yang angkat tangan nih, Pak Alif. Kenapa ikut angkat tangan juga ya? Ya udah nggak apa-apa. Saya berikan kesempatan untuk Pak Alif. Silakan Pak Alif. Ya, makasih. Karena kita pertegas dari segi Islam pemahaman tadi mengenai masalah Nabi dan Rasul gitu kan. Biar tidak salah dipahami, mungkin tadi Bang Mikael itu sudah sedikit memahami. Cuman kita lebih pertegas lagi gitu. Seorang nabi itu kan kalau dalam definisinya itu kan man uhiya ilaihi wala umiro bitablighihi. Coba saya sambil mungkin saya share screen ya di versi, oh ya, bentar. Nggak apa-apa lah, saya minta waktu 5 jam. Tadi kan Kang Budak 4 jam. Biar enak pembahasannya. Ini ada foto saya lagi. Iya, itulah kenapa untungnya jadi moderator ya. Jadi anan nabi kan sesungguhnya seorang nabi itu huwa alladzi yuha ilahi bisyar'in walakin la yu'maru bitablighihi annas gitu kan. Manusia yang diberikan wahyu oleh Tuhan namun tidak diperintahkan menyampaikan itu wahyunya kepada umatnya. Artinya memang Allah yahdi mayasya, akan memberikan hidayah kepada siapa dalam itu konteks pewahyuan. Lalu ada lagi yang dikatakan Rasul gitu kan. Lalu apa definisi Rasul? Yaitu kalau dalam definisi simpelnya man uya ilaihi wa umiro bitablighihi, manusia yang diberi wahyu oleh Allah dan lalu diperintahkan menyampaikan wahyu itu atau risalah-risalahnya itu kepada umatnya sebagai tuntunan pelajaran manusia agar dia kembali kepada Tuhan gitu. Nah itu jelas. Lalu kriteria seorang Rasul itu kan contoh Rasul-Rasul itu memang dikatakan sidik, amanah, tabligh, faton. Nah ciri-ciri kerasulan dari waktu kecil sampai ketika dewasa itu kan sifat-sifat baiknya itu ada muncul dalam pribadinya gitu. Nah itu salah satu bagaimana Allah memilih seorang manusia yang akan dipilihnya tentu dengan cara yang baik gitu kan. Bagaimana ketika contoh Nabi Ibrahim dari waktu kecil pun dia walaupun belum mengenal Allah, ketika dia belum diangkat menjadi seorang Rasul, beliau sudah berusaha untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Dia tidak mau terlibat dengan keadaan waktu itu penyembahan kepada berhala gitu. Juga Nabi Musa, lalu Nabi Muhammad ya dan lain sebagainya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ayatnya tadi kita sudah share ya. Saya coba ke ayat. Aduh, kok malah jadi macet ini gara-gara ada foto ini. Karena ada foto saya ya, mohon maaf ya. Nah, ya. Kalau dalam kita lihat di surat Ali Imran ya, ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad itu hanyalah seorang rasul gitu. Jadi Allah tegaskan di sini bahwa Nabi Muhammad itu seorang rasul. Artinya kan seseorang yang memang diberi wahyu oleh Allah lalu diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada umatnya sebagai tuntunan gitu kan. Qad khalat min qablihi rusul, sudah berlalu gitu. Sebelumnya itu memang para rasul. Nah, kebetulan Nabi Muhammad itu di surat Al-Ahzab tadi udah saya share bahwa sekaligus juga khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu seorang rasul yang menyampaikan firman dari Allah, dari Tuhannya,
disitulah kita Al-Quran banyak mengatakan tantangannya bukan bagaimana kita cara otot-ototan dan lain sebagainya, tapi menggunakan logika kecerdasan manusia gitu. Makanya dalam bahasa pewahyuan ya runtutan kata, pertama gini, dari segi lantunan aja sudah bisa dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, mana yang bisa memberikan ketenangan jiwa, karena di dalam satu ayatnya kan idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza jadi lupa, ketika diingat Allah ayat-ayatnya dia bergetar hatinya gitu kan, ziyadat imanahum, bertambah imannya. Itu dibuktikan, dan bukti bahwa ini wahyu dari Allah, dari Tuhan, inna nazzalna dzikra wa inna lahafidun, bahwa Allah itu sendiri yang menurunkan Al-Quran ini. Al-Quran ini dikatakan di situ dzikro, yaitu ingatan, diingat gitu kan, dan Allah sendiri yang menjaganya, sehingga apa? Ketika dikatakan dzikro, ingatan, Al-Quran ini masuk dalam ingatan seseorang, sehingga apa? Mudah dihafal, mudah diingat, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, pelafalan pengucapan itu tidak ada yang berubah dan tidak ada yang berbeda. Bahkan lantunan bisa disesuaikan dan bisa memberikan kesejukan, ketenangan dalam hati seseorang. Itu salah satu bukti. Makanya Al-Quran ini dengan bahasa bisa dibilang nilai sastra yang sangat tinggi. Kalau kita lihat pada periode waktu itu, zaman-zaman di bangsa Quraisy ya, bagaimana banyak penyair sastrawan, mereka melantunkan kata dan lain sebagainya. Tantangan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislih. Kamu datangkan deh, kalau kamu ragu bahwa ini adalah wahyu dari Allah, wahyu yang benar-benar dari Allah, coba kamu datangkanlah 9 surat. Pertama, dari segi lantunnya nggak ada, runtunan katanya nggak ada yang sanggup. Nah, ini kalau kita lihat konteks pada masa waktu itu, kebetulan Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Ayo, orang Arab siapa yang paling tinggi bahasanya? Nggak ada yang sanggup. Makanya Allah juga memang menegaskan di surat Ar-Rahman bahwa itu salah satu bukti bahwa tidak ada yang sanggup melebihinya kan. Ya ma'syarul jin wal insi ini stata'tum an tangkudu min aktoris samawati wal ardo fangkudu la tangkuduna illa bisultan, bahwa hai bangsa jin dan manusia, adakah kalian yang sanggup melintasi dari dasar bumi sampai ke ujung langit? Tidak akan ada yang sanggup kecuali dengan kerajaanku. Jadi tidak ada yang sanggup melebihi, membatas itu salah satu bukti tantangan. Lalu pembuktian ini wahyu bisa dibuktikan dari ayat Al-Quran gitu loh. Baik itu dari segi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu, terima kasih, maaf kepanjangan. Ya, terima kasih Pak Alif, seperti biasa ya, sangat kepanjangan sekali, tapi ya alhamdulillahnya cukup bisa dimengerti sekali gitu ya. Saya mau menanggapi apa saya ditanggapi ini? Saya juga bingung. Silakan. Soalnya dulu, tadi apa-apa, itu yang Pak. berdiskusi adalah Pak Billy gitu. Nah, ini gimana Pak Alif? Kan jadi aneh ini Silakan diskusinya. Pak Abdon menanggapi dulu atau statement dulu boleh. Oh, Nah, ini oh ya, oke. nantikan, Silakan Pak biar Abdon Sagala mau berdiskusi dengan siapa di Mungkin sini? begini Uti, Ya, biar bingung, enak, Pak. biar Pak Abdon langsung ngecun Pak Abdon. Jadi gini, izinkan saya menukil ulang ya obrolan kita pertama. Pak Abdon izin ya Pak Abdon ya. Biar langsung ngecun ya Pak Abdon, kalau nggak digas nggak seru, harus saya gas dulu. Oh gitu. Jadi begini Pak Abdon, kami meragukan kerasulan Paulus dan kami Oke, mempromosikan langsung. kerasulan Nabi Muhammad, kan begitu ya. Itu sangat masuk akal seperti saya bilang tadi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad selain kita punya cerita yang real, ceritanya telah ada di muka bumi ini gitu kan, dan Nabi Muhammad membawa syariat yang di dalam syariatnya sesuai sejalan dengan orang-orang terdahulu, para nabi-nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya gitu. Dan sementara kami mendengar dan kami melihat dan kami mengevaluasi, justru Paulus sendiri justru menghilangkan syariat-syariat para nabi-nabi sebelumnya. Maka kami, maaf ya, umat Islam mungkin karena Bapak sebagai orang yang harus bertanggung jawab di sini menjelaskan kepada kami menuduh bahwa Paulus bukanlah seorang rasul, kan gitu. Kenapa? Karena keberadaan dia sebagai utusan Tuhan, andaikan sebagai utusan atau mungkin pewalian Tuhan itu tidak menindaklanjuti dari perintah Tuhan itu sendiri, kan gitu. Dan ini beda jauh dengan Nabi Muhammad. Nah, silakan Pak Abdon pertanggungjawabkan pertanyaan saya ini gitu kan, sehingga kita lebih seru lagi Pak Abdon. Silakan Pak Abdon, mungkin ditanggapi. Ya, jadi kalau bicara tentang kerasulan, tentu ya berbeda kerasulan yang ada di Quran
dan kerasulan yang ada di Alkitab. Jadi tentang kerasulan itu kan pengakuan. Tentu kalau secara di Islam itu sudah pasti ya mengakui Muhammad itu sebagai rasul. Nah, sebelum ada kerasulan yang ada di dalam Al-Quran, tentu kita kan harus mengakui bahwa di dalam Alkitab Paulus juga sudah sampai ke Arab menyebarkan tentang Injil. Nah, itu juga ya kalau kita cari di Al-Quran juga tertulis tentang Rasul Paulus, hanya saja tidak jelas dikatakan di situ. Di mana tertulis Abdon? Mana dalilnya? Ya nanti. Oke, sebentar. Ayo Pak Abdon silakan memberikan ayatnya kalau mungkin. Ya. Kalau saya sudah mengatakan tentang di Al-Quran, pasti kawan-kawan di mana ayatnya, setelah nanti saya tunjukkan, tentu juga masih dibantah. Ayo tunjukkan. Ya mungkin banyak yang minta untuk ditunjukkan, silakan Pak Abdul menunjukkan ya. Di sini kita diskusi sehat ya, jangan diskusi yang sakit-sakitan ya. Iya, nanti kita bongkar segala ya. Oke, di sini saya moderatornya, mohon diindahkan ya. Oke, silakan Pak Abdon. Ya, jadi kalau di Alkitab kan sudah jelas artinya siapa itu Paulus. Tadinya kan Paulus itu adalah seorang pembenci, pembunuh daripada pengikut Yesus, ya kan? Dia sendiri juga orang Yahudi yang tidak mengakui tentang ajaran daripada Yesus. Tetapi ketika sejarah itu membalikkan dia, pengakuan dia, pertobatan dia, akhirnya dia mengikuti Yesus. Dan di Alkitab itu, Paulus itu menuliskan, ingat ya, Paulus itu menuliskan tentang kesaksian dia, tentang riwayat dia bersama-sama dengan para kawan-kawan dia, dari begitu juga bercampur dengan murid-murid Yesus. Dan perlu diingat, murid Yesus itu bukan hanya 12. Ya, murid Yesus memang ada 12, tetapi jumlah murid yang mengikuti Yesus banyak sekali. Itu juga tertulis di Alkitab, ya kan? Nah, kalau itu saya nggak perlu menceritakan banyak. Nanti dikira saya asumsi. Kita ambil aja di dalil-dalilnya gitu loh. Nah, nanti kalau saya ambil lagi di dalam Al-Quran siapa itu Paulus juga ada, gitu loh. Nah, sekarang tinggal pengakuannya saja. Apakah Rasul Paulus? Jangan kepanjangan Pak Abdon, moderator jangan kepanjangan. Oke Pak Abdon, terima kasih. Ya, yang dibilang Pak Abdon itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibilang Pak Abdon itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena saya sering di PI ini, lama-lama saya makin banyak belajar jadinya. Jadi alhamdulillah makin banyak belajar, makin saya bisa memahami tentang yang dibilang Pak Abdon. Apalagi saya sering juga berbincang sama Pak Abdon ya. Mungkin yang Bang Pak Abdon tadi di Galatia 1 di ayat tentang masalah di Arab ya. Iya kan? Nah, itu di Galatia Pak Abdon ya. Kalau nggak silap itu di mana dia ketika pergi ke Arab ya. Ke mana ke Galatia 1 ayat 17 mungkin ya. Ya kan? Arab, oke, kita gali dari Galatia 1 ayat 10 Pak. Waduh, Kita cakep banget itu. Ya, di Galatia 1 ayat 10 bisa di screen. Galatia 1 10 sampai ke 24 ini satu perikop agak banyak ini. Tapi kalau mudah-mudahan kalau kita baca pelan-pelan aja atau gimana? Bisa di screen? Nggak apa-apa, bisa di screen. Share screen bisa nggak? Galatia 1 ayat 10 sampai ayat ke 24. Kita nggak apa-apa satu perikop, nanti katanya kita coba comot. Sudah di share. Jadi oke. Galatia 1 ayat 10 tuh mengatakan ya, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, katanya kan. Oke, ini ada sampai ke Galatia 1 sampai 24. Dari tulisan-tulisan Paulus ini ada yang saya tanggapi dulu, ada beberapa fakta ya. Ada 3 fakta yang fundamental ya. Yang pertama,
Di situ Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Betul Pak Abdon ya? Ya, Nah, tetapi dari Yesus, betul? betul. Nah, di ayat ke-12 ya. Ya. Kapan Paulus mengaku menerima Injil dari Yesus? Itu Pak Abdon jawab dulu ya di ayat ke-12 ini. Nanti akan saya berikan lagi pernyataan yang ketiga. Yang pertama itu ya. Pak Abdon silakan catat dulu. Ya. Ya. Jadi Injil yang bagaimanakah yang diterima Paulus dari Yesus itu sendiri? Jadi saya pelajari di Galatia 1 ini sampai terusnya ini dapat saya ambilkan suatu pertanyaan ya. Jadi karena Paulus sendiri tidak bisa menunjukkan, ya kan gitu, ya, tidak bisa menunjukkan kepada umat manusia itu Injil yang mana yang dimaksud dari tadi, apakah Injil kanonik tadi, yang keempat Injil kanonik, atau Injil yang mana, kan gitu. Nah, setelah terangkatnya Yesus ke langit. Jadi pernyataan Paulus ini tidak lain hal yang masih saya ingin minta jawaban dari Pak Abdon sendiri. Baru saya ambil tentang fakta yang ketiga ya. Mungkin di situ di ayat 16, mungkin saudara kita bisa buka semua. Di situ Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus untuk memberitakan anjarannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, sebagaimana tersurat dalam Injil-Injil kanonik. Yesus diutus Allah hanya untuk umat sesat Israel. Betul? Iya. Jadi, bagaimana mungkin Paulus menerima wahyu dari Yesus? Sementara Yesus sendiri hanya seorang rasul utusan Allah. Ya, karena pernyataan-pernyataan semua itu adalah utusan Allah. Yesus itu sebagai utusan Allah. Nah, jadi itu jadi pertanyaan dia. Tanpa bukti harus ada bukti, ya. Tolong Pak Don jawab dulu pertanyaan saya ini ya. Ketiga, Paulus sendiri mengaku kalau rupanya tidak dikenal oleh orang-orang Kristen Yudea. Ayat ke-22, silakan. Ya, Paulus mengaku kalau rupanya tidak dikenal oleh orang-orang Kristen Yudea. Ayat ke-22 bisa Anda simak. Jadi itu di Kristen Yudea itu yang mana? Ya, di orang-orang Israel keturunan Yudea atau Kristen Yudea? Israel keturunan Yehuda kah atau Kristen Yudea? Itu Pak Abdon harus garis bawahi. Jadi di mana tempat pengembangan misi Yesus itu sendiri begitu. Jadi itu hal yang saya mau pertanyakan kepada Pak Abdon dari tiga ini aja dulu. Mudah-mudahan Pak Abdon bisa bantu menjawab tentang hal yang tiga menjadi fundamental pertanyaan saya itu sendiri. Terima kasih. Tadi ya pertanyaannya banyak sekali tadi yang saya saya satu-satu lupa dulu. Masalah Injil tadi ya. Masalah ayat 12, ayat 12. Kapan Rasul Paulus menerima Injil kan begitu loh. Ya. Jadi kita dulu mengawali dulu. Jadi apa yang disampaikan Injil itu jangan Anda berprasangka bahwa Injil itu adalah catatan buku yang dicatatkan, yang sudah dikanon ya. Tetapi perkataan Yesuslah yang mengatakan kabar baik itu, mengatakan keselamatan itu, mengatakan pengakuannya, mengatakan tentang kesaksiannya. Kan begitu. Itulah yang arti Injil. Nah, Injil ini sekarang ini kan mungkin Anda artikan itu buku, bukan. Jadi itu perkataan Yesus yang telah dituliskan. Ke situ arahnya Pak Don. Yang itu kan saya bilang tadi ya, mengaku menerima Injil bukan dari manusia, ya, tetapi dari Yesus, ya kan? Nah, pertanyaannya tadi, ya, Injil yang bagaimanakah yang diterima Paulus dari Yesus ini? Gitu. Jadi kita ambil. Jadi itu ada Injil kanonik kan gitu. Nah. Ketika Injil kanonik itu terus disulit masing-masing pengarangnya, ya kan? Nah, apakah memang Paulus itu menerima Injil kanonik aja atau yang banyak berapa Injil yang diterima dia? Silakan. Gini, jadi kita ambil dulu. Kita bicara Rasul Paulus ya. Jadi bicara Rasul Paulus itu kita ambil Saulus bertobat. Itu ada Kisah Para Rasul 9. Kita harus ketika dia bertobat, disitulah dia artinya kesaksian dia terhadap apa yang diterima dari Yesus
di dalam lewat mimpi, sehingga dia juga bisa mengabarkan dia keselamatan datang kepada dia dan dia bertobat dan dia mengajarkan tentang pengajaran Yesus. Itulah yang disebut tentang Injil tadi. Nah, di sini di ayat 9 ini ya, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa sampai terusnya ya. Lalu ya kita ambil keempat biar cepat nih. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, tadi kan sudah saya sebutkan ketika berkobar-kobar, Saulus itu namanya Saulus. Pertama sekali nama Paulus itu adalah Saulus, ya, dan berganti menjadi Paulus ketika dia pengikut Yesus. Nah, ia rebah ke tanah dan kedengarannya oleh suatu suara yang berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu ada kedengaran, ya, kesaksian daripada si Rasul Paulus mendengar perkataan itu, ya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, ya kan, artinya itu perkataan Yesus yang disampaikan langsung kepada si Paulus tadi, ya. Nah, itulah yang mendapatkan kabar tadi, mendapatkan Injil tadi, kabar baik tadi, kabar keselamatan itu langsung bukan dari manusia, tetapi dari Yesus langsung. Makanya di sini disebutkan sudah, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Akulah yang Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi Yesus memerintahkan dia, tetapi bangun dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Nah, di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 itu, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Jadi pada waktu seperjalanan itu, Saulus itu tidak sendiri, mereka bersama teman-temannya yang mengabarkan tentang pengajaran Injil. Nah, disitulah pertobatan dia, dan dia menjadi buta. Ketika dia buta, dia percaya kepada Yesus, dia disembuhkan. Dan selanjutnya dia, ya, artinya mengabarkan kabar keselamatan, itu namanya Injil. Begitu aja sih. Oke, Kan terima artinya benar kasih kan? Pak Abdan atas penjelasannya. Mungkin Oke, bagaimana dari Pak Sensei? Ya, kita bermain di ayat 12 dulu, Pak, ya. Ya. Kita bermain di ayat 12 dulu. Oke, Ya. silahkan bermain-main. Ya. Pak Abdon, Pak Abdon tahu nggak Injil kanonik? Iya, ya, Injil kanonik itu kan sudah dituliskan, Pak. Itu Nah, artinya, oke, berarti sudah dituliskan bukan? Sudah menjadi suatu buku bukan? iya buku dong. Nah, tentu ya. Jadi kita bermain di ayat ke-12 tadi itu gitu. Ya. Karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepada aku, ya. Oke. Iya, betul. Tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus sendiri. Yesus Kristus, betul. Iya, oke ya. Nah, kalau pernyataan dari Yesus sendiri, artinya perkataan Yesus tentu dia ikuti. Betul? Nah, dari mana dia tahu pernyataan-pernyataan Yesus itu dia dapat? Tentu dia mengetahui dari pengkabaran Matius, pengkabaran Yohanes, Markus, dan Lukas, betul? Betul. Nah, tapi dia langsung menerima dari Yesus sendiri. Iya, kesaksian Apa yang dia terima? Ya, apa yang dia terima dari situ? Maka saya katakan tadi, Injil yang ditulis di masing-masing pengarang itu jauh setelah terangkatnya Yesus ke langit. Betul kan? Ya. Injil yang mana dari keempat itu yang dia panuti, yang dia akui, yang dia pakai pedoman dan patoki dari keempat Injil itu kanonikah atau Injil-Injil yang mana? Itu pertanyaannya. Karena tunggu. Karena Paulus sendiri menerima dari Yesus cuma dalam bentuk keraguan-raguan. Betul? Ada, ya, nggak ada keraguan-raguan tuh. Loh, buktinya dia cuma melihat cahaya dan suara. Iya, kan nggak ada kata ragu-ragu, Bapak. Kan Bapak sendiri ngomong ragu. Kalau Anda melihat cahaya dan suara, apakah itu memang Yesus? Ya, dia kan yang, kalau Yesus datang kepada Anda langsung, apa bisa Anda mengelak? Loh, kalau Yesus datang, saya berharap doa saya terus. Yesus datang, ternyata suara saya nggak yakin itu adalah Tuhan, dan nggak yakin itu Yesus. Sekarang saya mau tanya sama Anda,
kalaulah Paulus mendengar atau mendengar suara Saulus, kenapa perubahan nama Saulus menjadi Paulus? Saya tanya sama Anda, apa arti Saulus dan apa arti Paulus? Kita main di situ dulu, berkata-kata nama. Kalau Anda memang ahlinya dalam kata Saulus arti apa, Paulus apa artinya? Coba dulu, kita bermain di ayat 12 dulu ya. Ya, jadi kan silakan, kenapa bisa berubah dari Saulus menjadi Paulus? Nah, dari awal kan sudah saya sebutkan tadi ya, kita bicara tentang nama, saya sebutkan saat tadinya namanya Saulus. Jadi kalau itu tidak perlu kita bahas. Kenapa? Nanti kalau kita bahas, nanti gini, tunggu dulu, biarkan dulu saya ngomong. Nanti kalau saya bahas itu, tunggu dulu, pernyataan suara itu mengatakan Saulus, kenapa perkataan itu mengatakan Saulus kok jadi Paulus? Ya, dengar dulu ya, gantian lah. Ya, atau memang Paulus? Ya, oke. Silakan. Jadi kalau bicara nama sebenarnya tidak terlalu kita jauh untuk mendalami itu ya. Sebab itu nama itu sebutan saja ya. Kalau kita bicara dulu Abraham, dulu awalnya Abram. Nah, ketika sampai kepada Anda Ibrahim. Loh. Terus gimana nih? Apakah saya tidak mengakui Abraham? Kan begitu toh. Jadi itu enggak terlalu kita jauh untuk mendalami ini cukup jauh sekali Pak Abdon. Saulus dengan Paulus itu sangat beda. S sama P loh. Sekarang saya mau tanya sama Anda, Saulus itu gelarkah, nama dia kah? Saya mau tanya sama Anda. Saulus itu nama dia. Paulus. Oke, kalau memang nama dia, saya minta teratur memang namanya Saulus. Nah, di situ kan sudah jelas toh di Alkitab itu, makanya kalau Alkitab itu tidak dibaca kalau Anda bertanya, cari aja jawabannya di Alkitab, sudah ada jawabannya. Jangan begitu dong. Kalau mau saya cari jawaban, banyak, sedangkan pertanyaan Anda aja, pertanyaan saya aja belum Anda jawab. Sekarang saya mau tanya, literatur namanya Saulus, ketika dia itu, ya, namanya Saulus, kenapa jadi berubah jadi Paulus? Namanya Immanuel, kenapa bisa jadi Yesus? Saya mau tanya Anda ini latar belakang ini dulu, saya mau tanya Saulus bisa berubah jadi Paulus, dasarnya dari mana? Dan siapa yang memberi gelar itu? Apakah suatu gelar atau nama seseorang? Kalau memang nama, Saulus anak siapa? Kalau memang betul nama, Paulus anak siapa? Maka pernyataan itu juga yang memberitakan kepada dianya itu, Yesus, yang ngaku Yesus dengan suara rasa dan cahaya, itu masih diragukan lagi. Kenapa saya masih meragukan dalam diri saya ya? Karena pernyataan dari Saulus, kenapa bisa berubah jadi Paulus? Nah, siapa yang merubah dari nama Paulus? Silakan. Nah, jadi kalau itu akan saya jawab gini. Kalau di Al-Quran itu Paulus itu disebut bulus. Aduh, kita nggak usah dari Al-Quran. Nah, enggak. Pernyataan suara tadi. Saya pernyataan suara tadi. Nah, kalau suara ya. Waktu si Saulus tadi ya mendengar suara, betul. Ya. Ya, mendengar suara yang dari langit kan. Nah, ya, ini sangat banyak pertanyaan dari saya loh, Pak. Jangan main-main. Tunggu satu-satu lah, biar saya jawab lah ya. Saya jawab dulu. Ini saya jawab dulu. Saulus katanya kan, kok bisa jadi berubah jadi nama Paulus? Itu dulu kita bermain di situ. Terus kenapa kalau berubah, kenapa? Ya Anda harus jawab dong, kenapa bisa berubah? Kenapa? Iya. Kalau berubah. Nah, kalau berubah itu artinya Saulus yang di mana yang dimaksud dan Paulus yang mana yang dimaksud? Udah. Karena perkataan itu sendiri apa memang benar dari Yesus sendiri atau memang dari suara yang tak jelas? Ya. Bentuk dan wujudnya. Bentuknya apa, wujudnya nggak tahu. Oke, silahkan apa dia Pak Abdon. Iya, kalau ngomong gantian lah. Oke, ya kan? Sekarang Pak Abdon menjawab setengah menit ya. Nah, jadi Anda bisa mencari riwayat yang namanya kesaksian pada waktu itu adalah Saulus awalnya, kesaksian dia di dalam perjalanan hidupnya sampai kepada Yesus. Nah, kalau Anda bicara tentang menjadi rasul tadi, ya kenapa menjadi rasul, Anda bisa mulai dari kisah para rasul 9 dan seterusnya. Nah, di situ ada jelas sekali Saulus bertobat, ya. Nah, Anda baca seterusnya. Nah, Anda akan mendapatkan jawaban di situ. Mungkin Anda kurang
kurang membaca saja. Oke, Jadi saya kenapa akan Saulus berganti Paulus gitu loh. Kalau saya juga menceritakan ini, saya akan buka-buka lagi nih ayat-ayat ini. Gitu loh. Tapi itu bukan esensinya yang kita bicara. Kita bicara Rasul Paulus itu, Anda sudah mengatakan dia saja di tahun 40 dia sudah ada di Arab, ya, sebelum ada kita yang belum sampai ke Arab loh. Kita masih cerita ke ayat 12 dulu dong, Bro. Iya sudah, itu kan sudah, dia kan bertobat nih, saya bacakan pelan-pelan ya. Kita cerita di ayat 12 bertobat dulu. Kita bermain di ayat 12 dulu, Bro. Ya. Di Bukan ayat di Arab, 12 nanti sekarang nih. nanti kita belakangan. Ya, Bagaimana Pak Alif? Tolong dibantu saya. Oke, di ayat 12. Ya. Bagaimana Paulus menjadi rasul, kan begitu kan? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, ini di Galatia mulai dari Galatia 1 ayat 11 ya, kita baca terus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ini benar ya? Tadi kan sudah saya terangkan bahwa Paulus itu mendapatkan perkataan dari Yesus mulai pendengaran, oke? Karena aku bukan menerima dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, ini pernyataan Yesus Kristus. Nah, ketika yang Anda katakan itu, kan dia kan sudah mendapatkan, tadi kan saya sebutkan tadi di Kisah Para Rasul 9, ketika Rasul Paulus mendengarkan suara, ketika cahaya yang Anda katakan tadi kan sudah. Kan masih saya ragukan nih hal itu. Ya kalau ragu ya wajar dong. Itu. Ya wajar dong karena. Oke, kita bilang tadi. Oke, kalau memang suara itu adalah suatu kebenaran, Saulus, kenapa nama Saulus yang diucapkan bukan Paulus? Ngerti nggak? Ya kalau ya ngerti dong. Kalau Saulus diucapkan. Nah, Saulus itu, oke, ya. Kalau nggak masalah. Saulus dengan Paulus itu, Anda tahu nggak? Ya sama aja lah. Saulus itu artinya Oke, apa? izin. Saulus itu artinya apa? Lanjut. Baik. Silakan. Gimana Pak Alif? Izin bantu tengahi. Ini kan Ya, tolong nanti akan ditengahi. terus berkutat. Ini kan nanti akan terus berkutat di sini. Saya minta tolong silahkan kasih statement di closing pertama dari Pak Sensei dulu 1 menit mengenai ayat ini, lalu Pak Abdon 1 menit. Jadi clear semuanya, kembalikan kepada masing-masing gitu. Oke, kita kembalikan ke masing-masing, closing ya. Terima kasih Pak Alif sudah membantu saya menengahi. Saya soalnya bingung mau menengahinya seperti apa. Oke, silakan dari Pak Sensei dulu aja yang closing statement. Kalau dia menerima ya bukan dari manusia, katanya dari Yesus. Ya. Pernyataan-pernyataan Yesus itu kan ada di Injil kanonik. Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Tapi kenyataannya dia menerima Injil yang dari mana lagi? Itu yang pertama. Injil yang mana dari 4 kanonik itukah? Atau Injil yang mana? Kalau dia hanya menerima langsung katanya dari Yesus, dia berarti dia menambahkan lagi Yohanes, Lukas, Markus, dan Matius, tambah lagi Paulus. Harusnya begitu, karena dia menerima juga langsung dari Yesus. Betul tidak? Anda bisa nggak lebih itu? Nah ini Anda nggak bisa jawab karena pengakuan dari Paulus, dia mendengar suara itu adalah Saulus. Suara dan cahaya. Apakah suara dan cahaya itu adalah Yesus? Belum tentu. Itu harus dibuktikan. Ternyata Pak Don sendiri tidak bisa membuktikan cahaya dan suara itu adalah suara Yesus. Dari mana Anda bisa membuktikannya? Oke. Lanjut. Ya, akan Pak Abdon 1 menit ya. Ditutup Setengah menit, ini. setengah menit aja lah. Setengah Biar menit. cepat. Silakan. Ya, langsung closing statementnya itu yang yang tepat dan lugas aja. Silakan. Setengah menit ya. Arti Injil itu adalah kabar dari mana? Pernyataan Yesus. Itu arti Injil. Perkataan Yesus yang dikanonisasi itu, yang dikanonkan itu adalah 4 kitab. Itulah Injil. Bukan berarti perkataan Yesus yang didengar oleh daripada si Paulus, bukan berarti itu tidak Injil. Tetapi Injil yang digabung tadi, yang disatukan perjanjian baru itu namanya Injil. Perjanjian baru tadi. Kalau perjanjian lama itu disebut Taurat.
ya kan, Torah. Nah, perjanjian baru masa Yesus. Yang menuliskan di zaman kehidupan Yesus tadi adalah yang keempat tadi, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Yohanes. Oke, ketika ketika Saulus bertobatan itu, dia juga mendapatkan kabar keselamatan, pernyataan Yesus disebut juga Injil. Jadi Injil itu artinya itu adalah kabar, ya. Itu adalah pernyataan Yesus sendiri. Oke. Nah, Oke, terima kasih. Maaf, ini kalau boleh bertanya, kalau Injil itu kan ada 4 itu tadi ya. Itu kenapa bisa menjadi 4 seperti bisa dijelaskan? Karena di setiap dari 4 Injil tadi itu dari semuanya itu berbeda-beda. Bisa ada yang beda. Mungkin seperti kayak perjanjian lama dan perjanjian baru itu pun juga sudah berbeda. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Jadi Oke, gini. kita lanjutkan sedikit aja kalau gitu ya. Tadi udah disebutnya sorry. sudah close. Itu tuh nggak Oh, apa-apa. enggak, Bunda Jose nggak apa-apa untuk terakhir. Gimana Pak Alif bertanya masih bolehkah Bunda Jose? Mungkin ada Pak Fukushima juga mau bertanya tadi. Kok saya rasanya nggak enak gitu dari tadi mau bertanya kok nggak bisa gitu. Gimana Pak Alif? Oh, baik, kita tengahin dulu. Mungkin Untuk Pak Ab dan lebih Pak enak. Sensei mungkin sudah diakhiri aja ya. Mungkin saya kasih bonus kesempatan. Nah, untuk ini saya bergulir dengan seperti biasa aja teman-teman. Silakan lanjutkan. Oh ya, tadi Iya, Pak Sensei sama Pak Abdon mungkin nanti bisa dilanjutkan di ini ya secara private sendiri ya, mungkin kalau belum selesai di sini. Kemudian mungkin pertanyaan Bunda Jose nanti dilanjutkan Pak Fukushima yang terakhir. Nanti setelah itu saya izin pamit, mungkin bisa dilanjutkan yang lain gitu. Silakan untuk Pak Abdon menanggapi Bunda Jose. Pertanyaan dari Bunda Jose. Ya sebenarnya nih bolak-balik aja Injil ini. Kita bicara yang sudah tertulis lah, yang sudah dikanon itu kan artinya kan sudah disepakati oleh para mula-mula tadi ya. Jadi Injil ini kan sudah terbit tahun 50-an itu setelah Yesus artinya telah meninggalkan dunia ini baru dikanonkan, baru dibukukan, kan begitu toh. Jadi Injil ini bukan semata-mata ini turun dari langit, bukan. Ini dituliskan oleh para murid-murid Yesus, baik ketika dia bersama-sama Yesus dan baik ketika Yesus sudah tidak bersama-sama mereka. Oke, udah cukup ya Pak jawabannya Pak Abdon. Jadi memang Injil itu ditulis dari murid-murid Yesus atau pemahaman dari murid-murid Yesus. Oke, sekarang Pak Fukushima silahkan untuk bertanya. Mungkin pertanyaan tadi udah banyak banget ya Pak Fukushima. Silakan Pak Fukushima untuk bersuara. Ya. Yang Paulus di Al-Quran di mana? Oke. Saya cari dulu lah, ngobrol dulu. Ini kadang Surah Yasin, Surah Yasin ayat 13 itu udah. Yasin, Itu tafsiran itu. Udah. Nggak akan ketemu itu Bang Fukushima, nggak akan ketemu, jadi tidak usah Nggak akan ada. tafsir. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Kita sudah simak video ini sampai selesai. Dan yang pertama sekali kita berikan apresiasi kepada Ibu Josie ya, yang cukup percaya diri walaupun belum banyak ilmu tentang agama Islam, namun dengan keberanian serta keyakinan bahwa beliau sudah berada di tempat yang tepat sesuai kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memeluk agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai topik yang dibahas dalam diskusi tadi ya, yaitu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan Paulus yang diyakini oleh oten-oten sebagai rasul ya. Dan itu apabila kita merujuk kepada sumber informasi dari kitab masing-masing, maka jelas Nabi Muhammad SAW adalah benar utusan Allah ya. Sementara si Paulus ini seperti yang sudah diakui oleh Pak Abdon Sagala tadi juga, bahwa dia tidak menerima petunjuk
dari Tuhan secara langsung ya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, itu jelas menerima wahyu dari Allah secara langsung, dan itu prosesnya tentu berdasarkan kepribadian serta akhlak dari Rasulullah itu sendiri. Mustahil Tuhan akan memberikan wahyu kepada orang yang notabene adalah seorang penjahat ya, dan itu sangat tidak bisa diterima oleh akal kita. Jadi terbukti bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah sebagai Nabi terakhir ya, untuk memberikan petunjuk serta memberi syafaat kepada umat manusia yang mengimaninya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmah bagi kita semua sekaligus sebagai pembelajaran, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.